Shalom teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel Good News. Di dalam channel ini kita akan membahas tentang iman kekristenan. Segala hal yang bersangkut paut dengan iman Kristen akan kita tuangkan di dalam channel ini melalui setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Baik itu materi-materi tentang sejarah kekristenan, kesaksian murtadin, debat lintas iman, ataupun berita-berita terbaru dari dalam iman kekristenan. Sebelum mulai videonya, saya mohon dukungan teman-teman untuk menekan tombol subscribe, like, share, dan komen agar channel ini dapat berkembang dan dapat memberitakan kabar baik kepada semua orang. Channel ini mempunyai sebuah program, yaitu program membaca Alkitab selama 1 tahun, di mana di setiap akhir video ini kita akan bersama-sama membaca Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Dalam 1 hari kita akan membaca sebanyak 3 pasal. Bagi teman-teman yang berminat untuk membaca Alkitab bersama-sama dengan saya, silakan teman-teman simak video ini sampai selesai agar kita bersama-sama bertumbuh, memahami Alkitab, bahkan dapat melawan setiap orang yang selalu menjelek-jelekan iman kepercayaan kita kepada Yesus Kristus. Sebelum mulai video ini, ada baiknya teman-teman menyeduh kopi terlebih dahulu agar dalam menyaksikan setiap video dari dalam channel ini, teman-teman tidak mengantuk dan teman-teman bisa fokus untuk menyimak setiap video-video yang akan diupload melalui channel ini. Selamat menyaksikan dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terus Anda mengajar dengan sedang didebat. Oh iya, saya sedang mengajar. Oh, nggak bisa. Kapasitas Anda Ya mengajari udah. saya apa? Nggak ada. Oh iya dong. Saya Kamu harus ngajarin Anda. S berapa kamu coba? Saya S2. Pendidikan terakhir oleh Saya S2. S2. S2 Kamu apa? Kamu apa? Saya pendidikan. Saya nggak yakin kamu S2. Emang kenapa? Coba judul apa tesismu Kenapa? apa? Kamu siapa? Enggak, Kamu judul dosen tesismu penguji. apa? Kamu dosen penguji. Oke, Ngapain? IP kamu berapa? Aduh, sudahlah, Ben. Kalau kamu Coba, ngerti nggak Ben, IPK itu tidak apa? mungkin kamu mesti menyembah manusia, Ben. Bentar. Udah, nggak usah IP kau kamu bahas berapa? pribadi. Ngalah aja, Nggak Ben. usah. IP kami rendah, Ben. IP kami rendah. Nggak usah kau bahas Oke, apa kayak IP gitu. kamu berapa, bro? Nggak usah kau bahas kayak gitu. Karena saya belum pernah Oh. menemukan Kristen orang berakal sehat ketika berbicara mengenai Kristen. Paham ya? Oke, kita buktikan ya. Iya, kita buktikan. Temanya adalah penyaliban. Islam menolak penyaliban, Kristen menerima penyaliban. Berani nggak? Mantap. Kamu kok satu arah? Dua arah. Islam menolak penyaliban. Manggung, Karena berani, penyaliban Ben. itu Oke. adalah karya setan. Gimana? Oke, nggak apa-apa. Oke. Tapi jangan itu, kita bicara ketuhanan dulu. Tuhan itu sudah pasti satu. Tuhan Oke, itu pasti sekarang satu. saya bertanya aja. Itu ada timer. Siapa yang disalibkan jika bukan Isa Al-Masih, dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih tidak disalibkan? Silakan. Tadi pakai timer. Silakan. Tunggu, ini mau pakai Itu ada timernya. Siapa yang disalibkan? Oke. Oke, siapa yang disalibkan menggantikan Isa Al-Masih, dan apa urgensitasnya Isa Al-Masih itu diangkat hidup-hidup ke langit? Oke, baik. Tunggu Pakai data ya. Kita tentukan dulu nih Ya, siapa pakai yang data. Tunggu lu, ini udah mulai ya, Ben. Yo. Halo. Aduh, Ya, gimana? ini artinya pakai timer. Mau dibikin berapa menit biar jelas. Cocok lah itu 3 menit atau 2 menit. Dua menit aja, 2 menit. Iya, 2 menit juga boleh. Kalau 3 menit, emang 2 menit aja. Kalau 3 menit nanti bisa Kan ngapus. Ustaz Unggul, Assalamualaikum Ustaz Unggul. Gini aja. Lu. Assalamualaikum. Jadi saya bertanya, dia menjawab. Nanti dia bertanya, saya menjawab. Diatur aja waktunya bertanya berapa menit, baru menjawab berapa menit. Biar keren. Oke, kamu moderatornya. Oke. Oke ya teman-teman, hari ini kita akan menyaksikan perdiskusian dan kadang berujung ke perdebatan antara pihak Muslim yang diwakili oleh gurunda kita Bang Zuma dan dari pihak Kristen
oleh Erben, si manusia PowerPoint. Oke, lanjut. Menit ya untuk siapa dulu nih? Izin sedikit Bunda Rahma. Oh, izin sedikit. Oke, Tolong saya teman-teman mau- di bawah, tolong teman-teman di bawah Saya- dibantu tap-tap ya, dibantu tap-tap layar ya. Saya bertanya, siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan dan diangkat ke langit? Bang Erben, berapa menit Boleh ini? dijawab sama Bang Juma dengan data. Jadi Berapa menit? urgensitasnya 2 menit ya? 2 menit dan ya, Bang? mengapa harus diserupakan? Ada data ya? Oke. Dan mohon yang host berikan satu orang untuk menunjukkan datanya. Supaya kita bicara data, bukan bicara bibir. Ya sekali sama kau. Loh, Sekarang ini Kan ini kan gurunda ketemu sama gurunda, masa kelasnya anak kecil, gimana sih Bunda? berapa Udah, time? Oke, silakan Bro Juma. Oke, saya jawab. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qur'anul Karim. Ustaz Unggul hadir. Waduh. Iya, Enggak usah di-absen dulu deh semua. Ustaz Unggul. udah dimoderatorin sama Bunda Rama, nggak apa-apa Bang Sil. Lanjut aja. Oke, silakan dikasih tunjuk datanya, nggak apa-apa. Kasih waktu banyak untuk tunjukkan Ya, data. enggak usah. Waduh, Bismillahirrahmanirrahim. kok diskusinya seorang guru nggak pakai data, bro? Gimana sih, bro? Al-Qur'anul Karim menjelaskan dalam surah An-Nisa ayat 157, wa qaulihim inna qatalnal masiha Isa bin Maryam Rasulullah wa ma qatalu wa ma salabu walakin syubbiha lahum. Jadi di sini diterangkan kemudian ketika orang-orang Yahudi pada saat itu mengaku telah membunuh Nabi Isa alaihissalam dan mereka sebagai Rasul Allah padahal mereka tidak beriman kepadanya, mereka mengatakan telah membunuhnya padahal mereka tidak membunuh. Nah, Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya tanya kepada yang membunuh, bukan saya yang membunuhnya. Diserupakan bagi mereka, bukan diserupakan bagi Bang Suma. Andai diserupakan bagi Bang Suma, maka saya akan mengatakan ini orangnya. Tapi kan tidak diserupakan bagi saya. Diserupakan bagi orang yang hidup pada zaman itu, yaitu pelaku-pelaku penyaliban terhadap Nabi Isa alaihissalam. Kemudian datanya adalah Tuhan kemudian menggantikan Nabi Isa dengan orang yang diserupakan, menggantikan kedudukannya pada saat itu. Apa yang terjadi kemudian? Mereka ragu-ragu terhadap yang dibunuh, mereka berselisih paham tentang tentang siapa yang mereka bunuh, dan mereka tidak membunuh dengan yakin bahwa yang dibunuh itu adalah Isa anak Maryam. Itu satu. Lalu kenapa kemudian mengangkat rasulnya, menyelamatkan rasulnya? Karena Allah sudah mengatakan bahwasanya bahwa ba'ahullahu ilai wa kana Allahu azizan hakiman. Tetapi Allah telah mengangkat Isa ke hadirat Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana. Kenapa dia mengangkatnya? Karena dia memiliki tugas di akhir zaman untuk datang meluruskan kembali ajarannya yang dibengkokkan oleh orang-orang Roma dan Yunani, yaitu Kristen. Itu urgensinya. Maka ketika datang kedua kalinya, tak ada satupun ahli kitab yang tidak beriman kepadanya, sedangkan orang kafir dipendang ke neraka. Demikian. Sekarang saya ingin bertanya pada saudara. Oke? Tolong kamu tunjukkan kalau Yesus yang disalib itu adalah anak Maria. Tunjukkan siapa yang lari di belakang Yesus putra Bapa yang ditangkap menggunakan kain lenan, melepaskan kain lenannya, lalu lari meloloskan diri. Siapa laki-laki di belakang Yesus Barabas yang ditangkap ini yang melepaskan kain lenan? Tolong kasih data, silakan. Oke, 2 menit. anggapi berapa menit? 2 menit, Bang. Oke, terima kasih. Pertanyaan saya, apa urgensitasnya Nabi Isa itu digantikan, diangkat ke langit, dan siapa yang disalibkan itu? Rupanya Bro Juma tidak tahu dan Allah Subhanahu wa Ta'ala juga tidak tahu. Kasih saya di kolom besar. Apa yang disampaikan oleh Bro Juma, maka saya berpikir bahwa apa yang disampaikan ini host kasih dong di kolom besar. Gimana sih? Host, oke. Di dalam Matius 27 ayat 11, di sini ada mahkamah agama. Dan sumber keraguan tentang kebangkitan dan penyaliban berasal dari dusta mahkamah agama yang menggunakan uang. Jadi orang-orang disogok untuk memelintir berita kematian Yesus. Berarti apa yang disampaikan Bro Juma berarti termakan hoax yang dibangun oleh dusta. Ta'ala pun menurut hemat saya dari penjelasan Jurma adalah korban hoax yang dibuat oleh dusta mahkamah agama. Jika Isa adalah Yesus, tetapi jika Isa bukan Yesus, maka tidak ada urusan. Kalau ditanya siapa yang melarikan diri, murid melarikan diri. Baik Yohanes pun pergi meninggalkan, baik Petrus, walau kemudian mereka melihat dari jauh. Itu bisa dibaca di dalam kitab Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. 3-4 kitab Injil
menceritakan kebenaran Yesus. Dan ingat, Matius itu adalah murid Yesus langsung. Markus juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Lukas juga murid Yesus langsung dari golongan 70. Yohanes murid Yesus langsung dari golongan 12. 4 kitab Injil ini ditulis di abad pertama. Ditulis di abad pertama. Harus diingat itu ya, ditulis di abad pertama. Sedangkan Qurannya Bro Juma yang menganggap Isa sama dengan Yesus, itu ditulis di abad ke-7. Perbedaan sejarah pertama dengan abad ke-7 itu sesuatu hal yang sangat tidak mungkin. Apalagi Alkitab sejalan dengan catatan sejarah, sedangkan Quran tidak sejalan dengan catatan apapun. Di situ Bro Juma. Terima kasih. Gimana ini Oke, timernya? pertanyaan saya. TikTok aja. Sudah. Nggak ada lagi pertanyaan. Kita saling menanggapi aja. Ini masalah punya. Ya udah. Oke. Berapa menit, host? Bertanya itu terserah Gurunda. Nggak ada lagi pertanyaan. Biar mengerucut masalah ini. Ya, 3 menit aja itu enak Bunda Rahma. Nggak ada lagi pertanyaan. Ini masalah salib atau tidak salib. Berkaitan dengan Al-Quran yang membantah penyaliban itu dengan ajaran Kristen yang mengatakan ada penyaliban terhadap wanita orang suci. Ya. Jadi Al-Quran mengatakan, sudah mulai? Ya silakan Gurunda. 3 menit kan? 3 menit. Oh 3? Iya, Allah. biar poinnya sampai. Baik. Mohon maaf. Oke. Jadi gini, penyaliban di dalam Quran itu terjadi, tapi yang disalibkan itu adalah pengganti. Yang disalibkan bukan Nabi Isa alaihissalam. Ada yang diselamatkan, ada yang tidak diselamatkan. Nah, berdasarkan tujuan daripada diselamatkannya Nabi Isa alaihissalam kelak untuk diperuntukkan menjadi saksi. Wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, a anta qulta linnas takhizuni? Apakah engkau mengajarkan kemudian kepada orang Kristen untuk menuhankan dirimu? Apa kata Nabi Isa? Tidak sama sekali. Makanya di dalam kitab saudara Yohanes 12:42 apa yang dikatakan? Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepada mereka. Firman itulah yang akan kelak menjadi hakimnya di akhir zaman. Jadi siap-siap aja Anda akan dihakimi oleh Yesus. Anda akan diusir. Itulah gunanya dia diselamatkan, untuk datang menjadi saksi bahwa di tengah-tengah penolakan-penolakan mereka ada di antara kelompok orang yang menuhankan dirinya, padahal tujuannya datang adalah mengajak Bani Israel kembali kepada hukum Taurat. Nah, kemudian kenapa ini terjadi? Karena pada kalangan orang-orang tertentu, di kalangan orang-orang Yahudi, Allah mengatakan wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Setiap kali ada utusan rasul kepada mereka, mereka selalu memperolok-olok rasul tersebut. Semua. Nabi Musa diolok-olok, Daud, Salomo diolok-olok, Yesus tidak lepas diperolok-olok. Inilah kemudian Allah mengangkat nabinya ke langit untuk datang kemudian. Karena ada tersangka, tersangkanya itu Kristen, makanya dia harus datang karena dipersiapkan untuk menjadi hakim bagi tersangka. Kalian tersangkanya. Nah, sekarang kalau Anda tidak mampu menunjukkan siapa dia yang lari meloloskan diri menggunakan kain lenan, nih saya ajarin Erben, tak ajarin. Yesus di dalam Yohanes 13:4 melepaskan jubah lalu kemudian menggunakan kain lenan. Oke? Pada saat Yesus ditangkap di kitab saudara Yohanes 18, ditangkap dia di sana. Di situ jelas sekali ada seorang penjahat juga namanya Yesus. Yesus Barabas, Yesus putra Bapa. Yang kalian sembah adalah Yesus putra Bapa, bukan Yesus putra anak, putra ibu, bukan. Sementara yang kami imani adalah Yesus putra ibu, yang kalian tuhankan Yesus putra Bapa. Yesus Barabas adalah penjahat nasionalis yang juga dilepaskan bersamaan dengan Yesus anak ibu. Sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian ada orang berlari dengan menggunakan kain lenan, siapa orang yang lari menggunakan kain lenan tadi? Siapa? Lolos dia dari penangkapan. Markus 14 nomor 50, semua murid Yesus meninggalkan Yesus, yang tinggal cuma satu, yaitu konco sang pengkhianat, yaitu Yudas. Sementara murid semua berlari, ada yang ditangkap kemudian, lalu ada juga yang menggunakan kain lenan. Di situ masih ada 2 orang. Siapa yang menggunakan kain lenan ini dan siapa yang ditangkap ini? Silakan. Saya minta data. Oke ya, aku dikasih di kolom besar bro. Berapa menit ini menanggapi ya? Ya 3 menit lah. Sama Bunda, sama. Nggak usah banyak tanya, nanti kan tadi saya 3 menit, berarti beliau 3 menit. Masa berubah? Iya. Kasih di kolom besar, kasih di kolom besar ya. Kasih di kolom besar. Kasih di kolom besar dong, host. Host. Ada yang bisa memberikan kolom besar nggak selain Dinda Julius? Ini hostnya gimana sih? Saya pengen jadi moderator ya. Karena saya butuh kasih data supaya Bisa dikasih moderator host, nanti saya bantu. Izin iya, host, kalau bisa di moderator biar hostnya saya bantu. kemana sih ini hostnya pun lo juga hostnya nih. Dinda Julius. Kata tadi. Ya, coba ditelepon dulu, ditelepon dia supaya
dikasih di kolom besar karena kalau saya tunjukkan data kan data berbicara, mulut saya berbicara, jadi 2 kali berbicara, orang cerdas langsung ngerti. Udah, sementara tinggal baca dulu Bang ya. Bentar. Udah aku Bang telepon. Jul, Pak Lopo, Bang Jul, bisa dikasih moderator Oke, saya biar telepon dulu cepat dong. nanti. Beliau jauh dari perangkat Bang Palopo. Waduh, ini boleh Kok gitu kalau Udah aku diskusi. telepon bentar. Iya, supaya Kok Julius? enak diskusinya. Sebentar lewat telepon. Haleluya. Oke, lanjut, silakan Bang Ruben. Bang Erben. Ini belum ada, saya mau di kolom besar dong. Udah ada. Itu Ben, lu di kolom besar Saya belum. Ben. Sorry. Belum. Ini Jaringannya. baru. Oke ya. Oke, perhatikan ya. Ketika Yesus ditangkap, semua murid-murid itu melarikan diri. Itu ada di dalam Matius 20 ayat 56. Lalu semua murid-murid. Jadi artinya ada 12 murid Yesus di situ yang mengakui bahwa Yesus ditangkap. Kalau cuma berbicara kain lenan, di dalam Matius 27:59, dan Yusuf pun mengambil mayat itu dan mengapaninya dengan kain lenan yang putih bersih. Jadi Yesus pun dikasih kain lenan ketika sudah mati, mayat. Jadi yang harus kalian pertimbangkan adalah data Alkitab di abad pertama sepakat mengatakan Yesus mati, karena dengan kematian Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Dengan kebangkitan Yesus mengalahkan maut. Dengan kemuliaan Yesus terangkat ke surga. Tetapi sayang, 700 tahun kemudian, entah sejarah dari mana yang mendukung kenyataan itu, dikatakan bahwa yang diserupakan itu pun tidak tahu siapa. Di situ ya, bahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sekalipun tidak tahu siapa yang diserupakan. Padahal di dalam surat Hud 1 dikatakan Quran itu detail dan teliti ya. Di dalam surat Hud. Jadi di dalam surat Hud ini katakan Quran itu detail dan teliti. Saya tidak tahu juga kenapa Bro Juma mengatakan Quran jadi tidak detail. Padahal seharusnya surat Hud 1 ayat 1 itu Bro Juma harus bisa menjelaskan ini. Ini dikatakan harusnya Quran bisa mengkonfirmasi siapa yang disalibkan. Urgensitasnya itu tidak disalibkan apa begitu ya. Kenapa harus digantikan dengan orang lain? Apa kesalahan orang lain itu? Tega sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menggantikan Isa dengan sosok lain yang tidak tahu, tapi tidak ada juga nilainya, tidak maknanya. Apakah Allah itu bekerja tanpa makna, bekerja tanpa nilai, bekerja tanpa tujuan? Sementara di dalam kitab Injil ada yang namanya dusta mahkamah agama. Inilah sumber dari morat-maritnya berita. Lihat ini. Jepang membayar orang-orang untuk memberitakan kebenaran tentang Yesus itu secara salah. Waduh, betapa berbahayanya kalau sampai Allah tidak bisa menjelaskan, padahal dia klaim kitabnya jelas. Ini surat 1 ini, Bro Juma. Dikatakan di sini alif lam ra. Inilah kitab yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi. Kemudian dijelaskan terperinci loh. Di mana terperincinya Quran kok tidak bisa menjelaskan siapa yang disalib dan siapa, apa urgensitasnya penyaliban itu tidak terjadi. Ini yang harus dipahami oleh teman-teman. Jangan seperti Bro Juma hanya memakai kata kain lenan. 12 murid di situ itu semua lari. Oke, saya tanggapi. Baik. Jadi berbicara mengenai Al-Qur'anul Karim tentang surah Hud, itu tidak sedang menjelaskan rincinya satu keadaan, rincinya suatu proses kejadian, tidak. Ini berbicara mengenai hukum-hukum. Al-Quran itu terperinci berkaitan dengan hukum, tidak berkaitan dengan penyaliban. Al-Quran sudah merincikan dengan sangat jelas bahwa mereka berselisih paham tentang orang yang mereka kira dibunuh, padahal sebenarnya mereka tidak membunuhnya. Rincinya adalah mereka berselisih paham. Kisah Para Rasul 29 nomor 15, 25 nomor 19. Paulus berselisih paham dengan orang-orang Yahudi. Paulus mengatakan masih hidup. Apa orang Yahudi mengatakan sudah mati? Paulus mengatakan masih hidup. Berselisih paham. Oke? Berselisih paham. Kemudian ketika saudara mengatakan siapa yang kemudian diserupakan dengan Isa, pertanyaan saya, siapa yang menggunakan kain lenan? Ketika Anda mengatakan orang yang diturunkan Yusuf Arimatea itu menggunakan diberi kain lenan, berarti itu bukan Yesus, karena Yesus menggunakan kain lenan sebelum perjamuan terakhir. Kisah Yohanes 13 nomor 4, Yesus melepaskan jubah lalu menggunakan kain lenan. Kalau dia mati dalam keadaan menggunakan kain lenan, berarti dia tidak perlu diberi lagi mayatnya kain lenan, karena dia sudah menggunakan kain lenan. Sedangkan di dalam kitab saudara Markus 14 nomor 50, 51, 52, ada seorang pemuda menggunakan kain lenan yang lari meloloskan diri. Siapa dia? Ayo, ada datamu. Saudara punya data, tunjukkan bahwa si fulan menggunakan kain lenan pada saat sebelum penyaliban. Siapa? Anda tidak akan pernah bisa menjawab itu. Oke? Kemudian
Ketika saudara mengatakan di situ ada 12 murid yang lari, siapa bilang 12 murid yang lari? Siapa bilang? Untuk apa Yudas lari? Untuk apa? Sedangkan yang menjadi pengkhianat saat itu adalah Yudas. Yudas menjadi konco Romawi. Ngapain dia lari? Hah? Ngapain dia lari? Ada-ada aja. Yudas kemudian ikut terlibat di sana. Ada dua. Satu menggunakan kain lenan, yang satunya entah siapa. Apakah Yudas? Apakah Yesus Barabas? Yang menggunakan kain lenan ini menurut saya Yesus. Kalau Anda mengatakan bukan Yesus, tunjukkan satu orang yang menggunakan kain lenan selain Yesus. Ada enggak? Ada enggak? Gak akan pernah Anda bisa tunjukkan itu. Pada saat penangkapan murid 11 melarikan diri, Yudas di mana? Jawab saya. Yudas masih bersama dengan tentara Romawi, coy. Kemudian Yesus Barabas kemana? Kemana Yesus Barabas? Ini juga perlu Anda perhatikan. Jadi Tuhan tidak akan mungkin membiarkan orang yang menjadi Mesiasnya, menjadi orang yang diurapinya, dicelakai. Sedangkan Tuhan akan membiarkan orang fasik, pengkhianat untuk menggantikan dirinya. Amsal 21 nomor 18. Orang yang benar, pengkhianat menjadi tebusan bagi orang yang jujur. Teman itu baik-baik. Silakan. Saya masih tunggu data. Ya, bantu TTR, teman-teman di bawah, bantu TTR. Teman-teman ya, perhatikan Bro Juma, ayat yang kamu kutip, jika kamu membaca utuh, sebenarnya tidak terjawab. Tapi karena modelmu kan malas membaca, kamu kan modelnya kan bersuara kencang, tapi datanya kosong. Lihat, perhatikan di sini ya. Markus 14 ayat 50. Tenang. Lalu semua murid meninggalkan dia dan melarikan diri. Perhatikan, dia di sini siapa? Yesus. Ayat 51. Ada seorang muda yang pada waktu itu hanya memakai sehelai kain lenan, menutup badannya, mengikuti dia, mengikuti Yesus. Yesus di sini sedang diapa? Ditangkap. Mereka hendak menangkapnya. Menangkap siapa? Yang mengikuti itu. Tetapi ia melepaskan kainnya dan lari dengan telanjang. Kenapa tidak disebutkan di sini namanya? Karena tulisan Injil bukan berbicara siapa yang orang muda ini. Perhatikan. Di sini kata Yesus kepada mereka, sang kamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku. Jadi Bro Juma, kalau kamu membaca hanya ayat 51 lepas dari 49, itu cara belajar iblis. Mohon maaf Bro ya. Jadi teman-teman muslim, kalau kalian belajar Alkitab, jangan dengarkan hanya kata-kata si Juma. Baca di dalam teksnya, baca di dalam konteksnya. Baca, oke, jangan panas. Sekarang saya akan kembali ke Hud pasal 1. Ben, malah ke-mute Ben. Bunda, stop dulu. Timernya stop dulu. Itu di mute tuh. Stop dulu Bunda. Stop Ben. Duh. Erben, monitor Erben. Kalian jangan nih. Kok kayak gini sih kalian? Kayak gini apa sih orang di kok? Gimana sih kalian ini? Ini orang malah. Ini, silakan Juma. Saya hanya menyambar kata-katamu tentang Hud 1. Coba sebutkan dulu tentang hukum perkawinan di dalam Quran. Kalau memang Quran ini kitab yang detail dan teliti berbicara tentang hukum, kisah dan akhlak sesuai tafsir, monggo. Lari. Loh, itu bukan lari, saya menyambar perkataan Juma. Karena yang saya tahu, hukum perkawinan di dalam Islam dikatakan ayat Quran ini semua rapi, disusun detail dan teliti. Saya tanya siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa digantikan dibawa ke langit? Itu tidak dijawab oleh Juma. Tapi Quran detail dan teliti. Ini malah lari ini gimana sih? Biar Bang Samudra biarkan. Oke, lihat ini Juma ya. Di dalam Alkitab tidak disebutkan siapa orang muda itu, tetapi dari kisahnya sudah dipastikan itu bukan. Dan seharusnya Quran harus bisa menjawab. Oke ya. Oke, jadi nanti Juma kau jawab dulu hukum perkawinan di dalam Quran itu seperti apa. Nanti saya akan tunjukkan hadis hukum perkawinan di dalam Islam berasal dari hukum jahiliyah. Ada 4, 3 dibuang, 1 diambil. Bahkan itu pun dilanggar oleh baginda Muhammad. Saya bisa tunjukkan samamu. Kalau kamu hanya modal bibir, saya nggak sanggup. Dari tadi kamu lihat ini, teman-teman baca ya. Ada seorang muda mengikuti Yesus, jadi mengikuti diam-diam. Siapakah ini? Di dalam teks ini tidak disebutkan siapa namanya. Tidak disebutkan siapa namanya. Kenapa? Karena esensi penulisan kitab Injil bukan tentang orang-orang di sekitar Yesus. Esensinya adalah yang mau diberitakan di sini fakta sejarah Yesus memang ditangkap di dalam konteks ini. Karena konteks ini bicara Yesus ditangkap. Dan itu esensi dari beritanya, makanya itu yang diberitakan. Oke, silakan Bro Juma. Hukum perkawinan di dalam Quran, silakan.
Oke, meskipun itu lari ya dari ini untuk membuktikan kepada saudara. Al-Quranul Karim menceritakan tentang apa yang Anda pertanyakan. Al-Quran surah As-Sayyad ayat 49. Allah menceritakan bahwa manusia dicipta dengan berpasang-pasangan. Wa min kulli syai' dan seterusnya. Ini waktu saya terbatas. Di dalam Al-Quran surah An-Nisa ayat 1, di situ menerangkan tentang pernikahan dan jodoh. Al-Quran An-Nisa ayat 1. Tulis aja, saya kasih tak ajarin kamu. Kemudian berbicara tentang pernikahan dan kodrat sebagai makhluk manusia. Al-Qiyamah ayat 39. Pernikahan, Al-Quran menjelaskan kewajiban menikah. Dalam Al-Quran surah An-Nur ayat 32. Pernikahan sebagai hal yang diperjanjikan oleh Tuhan. Di dalam Quran surah An-Nisa ayat 21. Kemudian Al-Quran menceritakan tentang pernikahan dan ta'arufnya, cara-caranya di dalam Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 13. Al-Quran tentang pernikahan dan ketentraman, tujuan pernikahan, Ar-Rum ayat 21. Al-Quran bercerita tentang haramnya wanita-wanita yang dinikahi, dijelaskan dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran jelas sekali dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 23 dan seterusnya. Jadi apapun yang kau minta tentang hukum-hukum apapun itu di Islam itu sudah disempurnakan oleh Allah. Tinggal waktumu aja mau waras atau tidak. Kita kembali ke tema. Jangan habis. Kamu ketika mengatakan tidak diketahui siapa pemuda ini, kamu sudah gundul, berarti kamu sudah KO di situ. Kamu sudah KO. Kenapa? Ketika Anda mencoba membodohi orang yang ada di sini dengan menarik Markus 14, harusnya Anda malu. Kenapa? Karena Yesus sendiri dengan mulutnya yang seksi berkata, tetapi haruslah digenapi yang tertulis di dalam kitab suci. Kitab suci yang dimaksud di sini apa? Amsal, Yeremia, Yesaya, Taurat, Kejadian. Ini yang harus tergenapi kata Yesus. Apa di antaranya yang tergenapi itu? Orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Yang mana yang fasik? Yesus anak Maria atau Yudas? Talalalala. Pengkhianat dipakai sebagai ganti orang yang jujur. Yang mana yang berkhianat? Yudas atau Yesus anak Maria? Talalalala. Ini harus tergenapi. Orang benar diselamatkan dari kesukaran. Siapa orang benar? Yesus atau Yudas? Tralalalalalala. Lalu orang fasik menggantikannya. Siapa yang menggantikan orang yang jujur di atas tiang salib? Orang fasik. Ini kata Yesus harus tergenapi. Makanya ketika Petrus membatalkan penyaliban itu, apa kata Yesus? Iblis dia mengatakan itu. Kenapa? Karena Tuhan sudah memutuskan harus ada orang fasik, harus ada orang pengkhianat yang mati di atas tiang salib menggantikan Nabi Isa alaihi salam. Paham sampai di situ? Jadi kalau ada orang-orang melakukan kesaksian-kesaksian palsu, Yesus mengatakan dalam Yohanes 6 nomor 70, akulah yang memilih engkau yang 12, tapi satu di antaramu adalah iblis. Oke? Imam-imam kepala mahkamah agama semua kerasukan iblis menyalibkan Nabi Isa alaihissalam, tapi yang disalib adalah penggantinya, yaitu pengkhianat. Demikian. Ingat PR-mu, yang menggunakan kain linen itu siapa? Bawa sampai mati. Silakan. Di mute. Buka mute-nya. Oke, lanjut. Kalian jangan gitu loh. Mute lah, aku kan diam. Kita dari tadi benerin lu, Ben. Jangan framing dong. Jangan gitu. Oke, lanjut. Lihat. Di dalam satu tafsiran dikatakan ada seorang muda, perhatikan ya. Tradisi gereja mengatakan ini adalah Yohanes Markus, si penyusun Injil. Dia adalah seorang pendamping misionaris awal, yaitu pamannya Barnabas. Ada namanya ya. Ini dia. Dari mana? Silakan. Apa urgensitasnya Isa itu digantikan dengan orang itu? Mengapa Isa diangkat ke langit dan ditipu oleh Allah dengan orang lain? Dan itu pun dikonfirmasi 700 tahun kemudian cuma. Bro Jum, tugasku sudah selesai. Ada tafsir, itu Yohanes Markus. Oke? Dan di dalam Markus 14 itu justru menegaskan bahwa Yesus itu memang benar-benar disalib. Karena lewat penyalibanlah Yesus menebus manusia dari kutuk dosa. Oke? Dan melalui kematianlah Yesus berhadapan dengan maut. Makanya seorang juru selamat haruslah seorang yang suci, tak berdosa, supaya melalui kematiannya itu sanggup untuk menebus manusia. Dan seorang juru selamat harus seorang yang mati berhadapan dengan maut dan harus mengalahkan maut. Maka bagi kami Nabi Muhammad nggak ada apa-apa. Kenapa? Karena dia tidak pernah bangkit. Bahkan sampai hari ini pun orang muslim mendoakan dia. Tetapi orang muslim mendoakan Nabi Muhammad juga itu atas permintaan Nabi Muhammad atau Nabi siapa? Sedangkan Nabi Muhammad ketika berdoa untuk mamanya yang sudah tidak bolehin oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal jelas dikatakan orang tua Nabi itu ada di neraka. Tetapi tidak boleh dia mendoakan orang tuanya, tapi dia sendiri minta didoakan oleh para pengikutnya. Tapi dia tidak dibolehkan oleh Allah mendoakan oleh orang tuanya. Oke lah.
Jadi teman-teman, pertanyaan si Juma sudah terjawab dengan bagus sesuai dengan data dari aplikasi tafsir yang sudah dibuat oleh orang Kristen. Sekarang Juma, buktikan siapa yang digantikan. Namanya siapa? Urgensitasnya orang itu digantikan. Apa kesalahan orang itu? Apa kesalahan Isa sehingga mau disalibkan oleh orang-orang? Apa kebenaran Isa sehingga dia diangkat ke langit? Belum lagi saya tanya, ngapain Isa di langit hidup? Pakai oksigen apa enggak gitu ya? Kenapa bukan Nabi Muhammad yang diangkat ke langit ketika hendak makan makanan yang enggak ada gizinya itu? Nah itu silakan Bro Juma. Datamu mana? Dari tadi kamu nggak ada data, Bro. Oke, teman-teman, kita lihat ya betapa minimnya keilmuan seorang bernama Erben. Anda membawa tafsir Yohanes Markus, berarti ini adalah penulis kitab saudara sendiri. Markus itu nama lainnya adalah Yohanes. Baca kitab Kisah Para Rasul 12 nomor 12. Itu ilmu untuk Anda, catat itu baik-baik. Jadi penulis kitab Yohanes sebelahnya itu bukan Yohanes murid Yesus, tapi Markus muridnya Paulus. Kemudian ketika Anda membawa narasi tafsir gereja, apa dasar tafsiran mereka? Kenapa tidak dijadikan Yohanes 13 nomor 4? Jelas-jelas namanya tertulis di situ. Yesuslah yang menggunakan kain lenan. Kenapa lari ke Markus? Mana dalilnya Markus menggunakan kain lenan? Mana? Sementara Yesus anak Maria sudah jelas-jelas melepaskan jubahnya digantikannya dengan kain lenan. Terus kenapa larinya ke Markus? Ini penipuan, pembodohan yang sangat-sangat luar biasa. Kemudian saya sudah menjelaskan kepada saudara, kenapa kemudian Nabi Isa alaihissalam itu terangkat ke langit? Untuk datang dua kalinya menjadi saksi kepada penolak-penolaknya. Makanya Al-Quran sangat jelas, saya sudah sampaikan kepada saudara, wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bi qablal mauti wa yaumal qiyamati wa yakunu alaihim syahida. Itu terekam dalam Yohanes 12:48. Coba kamu belajar deh. Yesus datang untuk yang kedua kalinya menghakimi berdasarkan kalimat-kalimat yang diajarkan ketika dia bersama dengan orang Yahudi, bukan bersama dengan orang Kristen, karena Kristen ini penumpang gelap. Oke? Barang siapa yang mau aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Maka dia datang untuk yang kedua kalinya. Kenapa bukan baginda Rasulullah Muhammad SAW? Kenapa? Karena tidak ada umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang menjadi tersangka. Untuk apa dia menjadi datang hakim? Tidak ada umat yang tersangka. Sedangkan umatnya Nabi Isa alaihissalam tersangka, mengajarkan non-Yahudi menyembah dirinya. Itulah yang datang untuk dihakimi. Makanya kalau Anda cerdas, Matius 7 nomor 1-2-23, yang diusir itu Kristen. Enyahlah daripada aku kalian semua pembuat kejahatan, karena kalian tidak melakukan kehendak Bapakku yang ada di langit. Bapakku menginginkan menyembah dirinya seorang, bukan menyembah diriku. Bapakku mengajarkan ibadah Sabat, bukan hari Minggu. Bapakku mengajarkan hukum Taurat, bukan surah-surah Paulus. Ya, tidak semua orang yang menyeru aku kurios Tuhan Lot akan masuk ke dalam surga, melainkan orang-orang Yahudi yang menyembah kepada Bapa. Kalau orang Kristen ini apa? Penumpang gelap. Lalu kemudian ketika Anda bertanya, siapa yang diserupakan? Ya, siapa yang menggunakan kain lenan? Markus, mana buktinya Markus menggunakan kain lenan? Tunjukkan dalilnya. Nggak ada kan? Nggak ada. Nah, kamu masuk di sini, gali kuburmu sendiri, Erben. Silakan. Ke-mute lagi. Kasih aku di kolom besar. Lanjut. Mana ini hostnya? Kasih di kolom besar dong. Udah, Ben. Pak Erben, ya ampun. Oh iya, tapi kok belum kelihatan nih. Handphonemu murah, jadi lambat. Oh iya, nggak apa-apa. Yang penting buatan kafir. Mau delay. Udah, lanjut. Oke, perhatikan ini ya. Tradisi gereja mengatakan itu adalah Yohanes Markus si penyusun Injil ini. Oke. Baru tradisi juga mengatakan bahwa di rumahnya lah perjamuan terakhir diadakan. Jadi sudah terjawab ya. Ini tradisi, sejarah gereja itu ada. Dalil. Ini datanya. Dalil. Ini sejarah gereja, makanya kamu dari tadi kan. Ini sejarah gereja, tradisi. Gereja di Romawi nggak ada di. Oke, sebentar. Kamu jangan panik, ya. Jangan panik. Tertawa dia. Allahu Akbar. Sekarang saya akan bantah kamu. Kalau kamu mengatakan Yohanes pasal 13 ayat 4, disinilah tidak sinkronnya kamu berpikir. Yohanes 13 itu konteks yang berbeda. Yesus membasuh kaki murid-murid memakai kain lenan. Ini satu peristiwa. Tetapi di dalam Injil Yohanes yang sama, di sini jelas dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan, Yesus ditangkap. Ini jelas ditangkap, dan jaraknya Injil 13 dengan 18 ini jaraknya cukup jauh, Bro. Jadi artinya kamu itu tidak punya historitas dalam berpikir secara kronologis. Artinya apa? Kamu itu sepenggal, seuprit bahasa Medan, seuprit doang cara berpikirmu. Itu, coba
lihat ini dong, data ini, Yohanes ya. Tetapi sampai sekarang, Hud pasal 1 dikatakan Quran itu kitab detail yang teliti. Siapa yang disalibkan, kamu juga nggak ngomong di situ. Saya jadi bertanya, jika Quran itu kitab yang datang dari Allah, tapi tidak memberikan penjelasan yang jelas, justru menjadi ambigu, maka saya katakan itu mana kebenaran Quran itu? Kok bisa seperti itu? Di situ, apakah Allah juga nggak bisa memberikan sesuatu itu menjadi jelas? Masa harus perlu pertanyaan di situ ya? Kalau Alkitab jelas mengatakan Yesus disalib, itu abad pertama. Dan tidak ada kepentingan Muslim di situ, di dalam penyaliban Yesus. Karena sejatinya Islam itu baru ada di zaman Muhammad. Dan tidak ada urusan dengan Islam. Karena Islam sendiri belum ada. Jadi kenapa? Justru menurut saya, Allah itu dalam tanda petik kok usil banget ya membicara-bicarakan mengangkat Isa sama dengan Yesus gitu ya. Kecuali kalau Isa bukan Yesus ya. Tapi kalau kalian mengangkat Isa sama dengan Yesus, kalian harus mengerti itu. Apakah sejarah dengan kitabnya orang Kristen, dengan segala-galanya, dengan manuskripnya itu, tetapi justru di dalam Quran itu hanya omongan, tapi tak bisa divalidasi. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu disuruh dalam Quran. Belum lagi nanti saya tanya, Isa itu siapa murid-muridnya. Belum lagi saya tanya, Isa itu ajarannya apa, mujizatnya, detail spesifiknya apa. Kalian juga nggak akan bisa jelaskan. Jadi sekarang ini tugasmu cuma Hud 1 itu dulu kau bahas. Silakan kau bahas dulu detail dan teliti Isa itu gimana. Oke, jadi kalau Anda mengatakan usil, yang usil itu Kristen. Karena Taurat itu hanya untuk Bani Israel. Yesus datang hanya untuk Bani Israel. Kristen ini siapa? Yang usil itu kalian. Kenapa ada kitabnya Yahudi nempel di kitab kalian? Kenapa? Yang usil itu kalian. Cerita tentang Nabi Isa itu adalah cerita utusan Tuhan kepada Bani Israel, mengajak Bani Israel yang tersesat untuk kembali kepada hukum Tuhan. Itu tujuan Nabi Isa. Bukan tujuannya untuk Kristoeng. Kristoeng itu di Antioquia, di Roma Yunani. Nggak ada hubungannya dengan itu. Kristenlah yang makar terhadap ajaran para nabi yang datang kepada Bani Israel. Contoh, penyaliban, menurut hukum Torah, penyaliban itu hanya pada orang-orang yang dikutuk oleh Elohim. Kemudian diramu oleh Romawi paganisme bahwa yang disalib itu adalah orang suci, yang disalib itu adalah penebus dosa, padahal itu adalah orang terkutuk. Oke? Orang terkutuk. Baca Ulangan 21 nomor 23. Jangan kau biarkan jasadnya, karena jasadnya pun haram menyentuh tanah. Saking najisnya orang yang disalib itu. Tapi orang najis, orang terkutuk ini dijual ke Roma menjadi Tuhan. Oleh siapa? Oleh penyusup, orang yang ambil ajaran agama orang. Dengarkan sama saya. Amsal 6 nomor 16. Ini firman Tuhan menurut tradisi Yahudi. Ini adalah hikmat kepada mereka melalui nabi yang datang kepada mereka. 6 perkara yang dibenci Tuhan, bahkan 7 kekejian yang ada di dalam hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Salah satunya adalah membunuh Isa Al-Masih. Itu dalil. Oke? Menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Pilatus mengatakan Yesus tidak bersalah. Paulus mengatakan tidak bersalah. Berarti haram hukumnya menurut hukum Yahudi membunuh orang yang tidak bersalah. Karena itu adalah kekejian bagi Tuhan. Amsal 6 nomor 16, saatnya kau berubah. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, Tuhan mengatakan dengan sangat jelas, haruslah kau jauhkan dirimu dari perkara bohong. Jangan kau bohong bahwa Tuhan menyalib demi untuk tebus dosa. Jangan kau bohong. Jauhkan dirimu dari perkara dosa. Orang yang tidak bersalah dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh. Jadi kalau ada orang Yahudi yang membunuh Isa, yang membunuh Yesus anak Maria, maka mereka adalah pelaku dosa. Dan dosa tidak akan mungkin menjadi jalan keselamatan. Pahami itu. Sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan orang-orang yang tidak bersalah. Jadi orang yang ditebus dosa-dosanya oleh matinya orang yang dikutuk di atas tali itu bullshit. Tuhan tidak membenarkan pelaku dosa dengan membunuh manusia yang tidak bersalah. Suap jangan kau terima, sebab suap membuat mata orang itu buta, dan karena suap memutarbalikkan perkara-perkara orang yang benar. Karena dia disuap, maka memutarbalikkan perkara yang benar. Yang tadinya Isa diselamatkan, diajarkan Isa yang disalib. Yang tadinya Yesus diselamatkan, diajarkan Yesus yang disalib. Padahal yang disalib itu adalah yang menggantikan Yesus. Demikian. Ingat PR-mu? Berapa putaran lagi ini Bang Juma? 3 kali. Kalau dia tidak sampai bisa menunjukkan percuma. Baik. 3 kali lagi ya? Iya Bang. Baik. Dari tadi bukannya si Juma yang tidak menunjukkan data. Gak ada kau tunjukkan data bro Juma. Jadi kamu minta orang menunjukkan data. Perhatikan. Kenapa orang Kristen memakai kitab? Anda tunjukkan aja Markus menggunakan kain lenan. Loh. Sekarang kalau berbicara kain lenan ini, di dalam kitab Injil ada beberapa yang berbicara tentang kain lenan. Jadi historismu itu, dengarkan ya, Yohanes, Yang saya tanya Markus, Anda kan tafsirkan. Loh, nggak bisa kayak gitu cara belajar kita. Dari mana dasar pijakan yang mentafsirkan itu Markus sementara Markus dinyatakan menggunakan kain lenan? Dari mana? Tenang dulu, tenang.
Kan sudah saya tunjukkan samamu tadi sejarah gereja. Sejarah gereja itu sudah ada sebelum Muhammad. Sejarah gereja. Iya. Jadi kalau sejarah gereja kamu sangkal artinya yang kita harusnya gini. Yesus yang kita cerita bukan sejarah gereja. Penyaliban. Yesus tidak bisa dikenal. Dengar dulu. Ini waktunya, dengarin ya. Alkitab tidak bisa dipahami lepas dari sejarah. Enggak seperti Quranmu. Kitabmu itu kalau dihadapkan sejarah hancur. Kalau orang Kristen, kitabnya dihadapkan sejarah menjadi satu kekuatan yang tidak bisa diruntuhkan siapapun. Sejarahnya kalau Markus menggunakan kain linen mana? Kitabmu dihadapkan dengan sejarah hancur. Sejarahnya Markus menggunakan kain linen, tunjukkan. Ini saya sudah tunjukkan tadi datanya. Sekarang saya mau jelaskan. Sejarahnya Markus menggunakan kain linen. Kenapa orang Kristen menggunakan kitab perjanjian lama? Perhatikan ya. Kenapa orang Kristen? Ini, jika engkau bawa juga jubahku dan juga kitab-kitabku, terutama perkamen itu. Kitab-kitab apa di sini yang dibawa Paulus? Kitab-kitab perjanjian lama, perkamen. Dan itu ada di dalam tafsirnya. Ini ditafsirkan. Ini jelas. Perhatikan ini ya. Ini jubah. Ini kitab-kitabku terutama itu berbicara tentang PL kitab-kitab. Jadi orang Kristen sejak zaman Paulus sudah menggunakan perjanjian lama. Tetapi yang sayangnya orang Kristen tidak pernah mengubah perjanjian lama. Tapi orang Muslim di dalam Qur'annya mengubah semua kisah yang ada di dalam perjanjian lama dengan klaim ini dari Allah. Tapi di hadapan sejarah hancur, runtuh, babak belur, itu jum. Jadi Bro Juma itu dari dan suaramu aja yang lantang, datamu nggak ada, historitasnya nggak ada. Kenapa ketika kisah perjanjian lama ada di dalam kitabmu justru dirubah semua, dan ketika divalidasi dengan fakta historis sejarah hancur data kitabmu? Itu menjadi pergumulanmu hari ini, Cum. Oke bro, ya. Jadi sebenarnya semua pertanyaanmu sudah dijawab. Contoh, kalau orang menyembah Yesus, saya bisa tunjukkan samamu bahwa seorang raja itu disembah. Yesus raja, bukan Allah Bapa. Yang mengatakan Yesus itu Allah Bapa sang pencipta alam semesta, itu bidat. Jadi kamu itu sebenarnya kamu salah sasaran. Kamu tidak sedang menyerang iman Kristen, kamu menyerang oneness, menyerang bidat kamu. Bagus. Kalau Tritunggal nggak pernah mengatakan Yesus itu Allah Bapa. Yesus itu firman dalam rupa manusia. Dia disembah karena dia Mesias, Raja. Baru tadi kalau katakan hanya satulah kematian yang berkuasa mengampuni dosa, itu Yesus. Nabi Muhammad kematiannya nggak berkuasa mengampuni dosa umat Islam. Bahkan Nabi Muhammad tidak bisa menjamin orang tuanya, bahkan dirinya pun masuk surga. Di situ kalau Yesus karena dia tidak berdosa maka kematiannya berkuasa mengampuni dosa. Kalau Yesus itu berdosa, satu pun dosanya nggak berkuasa mengampuni dosa, maka hanya satu kematian yang berkuasa mengampuni dosa. Kalau Nabi Muhammad bisa nggak mengampuni dosamu kematiannya? Tentu nggak bisa. Orang dia pun nggak bisa pasti masuk surga kok. Bahkan ayah ibunya pun nggak bisa didoakan dia, bro. Jadi itu bro Juma. Sekarang kamu dari tadi saya tanya siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya? Allah harus menggantikan dengan orang itu. Apa kesalahan Isa hingga disalibkan? Dan apa kehebatan Isa sehingga harus dibawa ke langit? Itu dulu. Datanya kasih, bukan modal bibir. Terbawa kitab-kitab tafsiran tentang Paulus. Paulus ini siapa menurut Yesus? Paulus ini adalah orang Farisi. Yang Yesus katakan dalam Matius 23, celakalah engkau wahai orang Farisi, engkau menyeberangi lautan, menjelajahi daratan, ya, mentobatkan orang masuk ke agamamu menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Dan ternyata 1 Korintus 11 nomor 1, jadilah teladanku sebab aku juga ini adalah Kristus. Jadi Kristen itu adalah pengikut Paulus Kristus. Itu yang perlu Anda pahami. Makanya ajaran Yahudi dan ajaran Kristen itu laksana langit dan bumi. Kalau Anda membawa Islam, Al-Quranul Karim, itu adalah pewahyuan. Tidak didasarkan atas pencarian seperti Lukas, Markus, dan seterusnya. Tidak dilakukan. Al-Quran itu tidak melakukan penelitian. Datangnya dari Allah. Kalau Anda mengatakan itu salah, karena yang Anda gunakan mengukurnya adalah kitab Anda yang salah. Data salah Anda pakai untuk mengukur Al-Quran. Jangan salah. Oke? Siapa yang berfirman kepada Lukas? Siapa yang berfirman kepada Markus? Siapa? Yesus? Nggak ada. Tuhan? Nggak ada. Karangan semua. 14 kitabnya Paulus semua karangan. Markus juga karangan. Lukas juga karangan. Penulis Yohanes juga karangan. Penulis Matius juga karangan semua. Tidak ada yang berasal dari lisannya Yesus langsung. Nggak ada. Oke? Pahami itu. Sekarang di dalam kitabnya orang Yahudi jelas sekali, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Berarti Yesus tidak boleh dibunuh. Karena itulah dia diselamatkan. Oke? Amsal 21 nomor 18. Kurang apa lagi data yang saya sajikan kepada saudara? Harus tergenapi apa yang tertulis. Yang tertulis itu orang fasik dipakai sebagai tebusan bagi orang yang benar. Siapa orang fasiknya? Siapa orang benarnya? Harus ditakar di situ. Antara Yesus dan Yudas, siapa orang fasik? Antara Yesus dan Barnabas, siapa yang orang fasik? Pengkhianat sebagai ganti tebusan bagi orang yang jujur. Siapa orang yang jujur? Siapa pengkhianat? Yudas pengkhianat. Yang jujur siapa? Itulah yang diselamatkan. Ini data, Erben. Ini data, bro. Ini data.
Jangan kau cari di Al-Quran. Al-Quran surah Hud mengatakan terperinci. Yang terperinci itu hukum. Saya sudah buktikan samamu tentang nikah terperinci. Kalau saya tanya kepadamu, Bibelmu syarat-syarat nikah mana? Usia dini usia standar nikah di kitabmu mana? Syarat sah nikahnya apa? Gak ada. Inilah Al-Quran datang luruskan, mengajarkan semua hukum, bukan menceritakan apa yang pernah terjadi. Al-Quran tidak menceritakan sedetail itu karena tidak ada hubungannya dengan hukum-hukum yang dibutuhkan oleh manusia. Misalnya Al-Quran mengatakan digantikan oleh Yudas, terus apa fungsinya? Apa korelasinya? Apa? Oh Yudas yang sudah kan? Tidak ada masalah kan? Sudah. Makanya digunakan akal, diserupakan bagi mereka sehingga berselisih. Kisah para Rasul 25 nomor 19. Paulus bingung dan orang-orang Yahudi bingung siapa sebenarnya yang mati ini. Bisa. Allahu Akbar. Masya Allah. Ben, silakan Ben, buka mute. Satu kali lagi ya, Bang Juma ya. Iya. Ben, lanjut. Dia mute sendiri loh, nanti kita yang dituduh. Ben, mute ya, nanti Tidak ada mute loh, kalian yang mute itu loh. Iya, jangan gitu, lihat ini. Jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Original text jelas ya. Original text tunjukkan. Original text-nya. Iya. Dari tadi datamu nggak ada ini, nih. Tunjukkan original ini ya. Ini nih. Apa ya. tuh? Peniruku jadilah seperti aku peniru Kristus. Mana ada peniru? Apa bahasa Indonesia peniru? Lihat ini, ada di sini kata peniru. Ini peniru. Original text-nya apa? Peniru. Loh, lihat dong bentuk katanya apa di situ. Original text-nya Noun maskulin singular genetik. Genetik itu kata milik. Nipu-nipu, jangan nipu. Loh, ini kamu nggak ngerti teks Yunani. Ini genetik. Noun maskulin singular genetik. Genetik itu tahu apa? Juma kamu itu mohon maaf Juma. Saya tanya kamu ngerti nggak genetik? Kata milik. Bahasa Yunaninya itu meniru itu apa? Loh, saya kan sudah tunjukkan bentuk genetik. Ngerti nggak genetik? Oke ya. Jadi Juma ini nggak ngerti teks Yunani. Di situ tidak ada kata yang merujuk kepada dia meneladani Yesus. Jadilah teladan. Oke. Ini genetik. Oh, ini. Jadi kamu kayaknya karena kamu nggak ngerti, lihat. Coba baca apa ini? Apa yang tertulis di situ? Coba baca dulu apa ini, bro? Saya udah kelihatan Kristus. Artinya mana Kristus ini? Itu jelas tuh. Mana Kristus ini? Jadilah teladanku. Ini apa nih? Sebagaimana saya juga adalah. Ini apa nih? Iya, coba terjemahannya apa? Kristus. Ini genetif. Kamu nggak ngerti apa-apa. Kristus. Genetif itu artinya peniru Kristus. Sebagaimana saya juga adalah Kristus. Aduh, kamu itu. Sebagaimana juga aku adalah Kristus. Kamu nggak ngerti bahasa Yunani, bro. Itu bentuk genetif ya. Ada cerita original. Oke, jadi saya berterima kasih sama Bro Juma. Itu penambahan. Dipotong ya. Jadi gini, saya berterima kasih sama Bro Juma. Rupanya di dalam Quran tidak disebutkan siapa yang disalibkan. Apa urgensitasnya digantikan dengan orang lain tidak bisa dijawab di dalam Quran. Tapi dia justru mengutip dari Alkitab. Artinya apa? Quran dan Juma tidak bisa ngapa-ngapain tanpa mengotak-atik Alkitab. Artinya betapa rapuhnya Juma, betapa rapuhnya Quran jika si Juma tidak mengutip Alkitab. Sementara saya tidak mengutip Alkitab Al-Quran. Saya hanya membertanya Al-Quran. Tidak ada satu ayat pun di dalam Quran yang saya kutip untuk menegaskan iman Kristen. Kenapa? Karena iman Kristen itu berdiri teguh dengan kitab suci dan sejarahnya. Tetapi Quran tidak bisa berdiri sendiri dengan hadisnya. Bayangkan itu. Padahal kitab Quran itu dari Allah langsung, bayangkan ya. Dari Allah langsung yang ditafsirkan oleh para nabi, para ulama dan lain sebagainya, dibantu hadis, dibantu sirah dan semuanya. Rupanya tidak bisa menjawab. Jadi ini sudah membuktikan teman-teman. Jadi gini ya, tergantung kalian berpikirlah. Dari tadi Juma tidak pernah bisa menjawab pertanyaan saya berdasarkan Quran. Dia hanya bisa memframing ayat-ayat Alkitab dengan pemahaman secara salah. Artinya apa di sini? Quran itu begitu rapuh, Juma itu begitu rapuh tanpa dia mengutip Alkitab. Makanya inilah yang menyebabkan Juma ini pernah buka room untuk belajar Al-Quran. Tidak pernah si Juma buka room untuk belajar hadis. Coba kalian lihat bibirnya si Juma ini, tiap hari dia selalu membuka. Mohon maaf, jangan personal. Loh. Jangan di mute. Biarin aja. Jangan termute. Dibalas sebentar. Jangan termute. Kalian kayak gini. Lanjut. Ya lanjut Bang, lanjut. Silakan Saudara Erben, lanjutkan. Teman-teman jangan di mute. Yang suka mute diturunkan aja deh, Julius. Kan? Ada mute. Nggak ada yang mute sini. Nggak ada yang mute gurunya. Oke. Berarti dia mute sendiri, nanti dia bikin framing berarti. Ini saya pegang HP sama rokok, serius. Lanjut. Loh. Tolonglah jangan gitu ya.
moderator di sini, jadi nggak bisa mute. Nggak suka aku framing kayak kalian. Habis waktu ini kalian mute kayak gitu. Kalian itu gimana sih? Tambahin 30 detik tadi. Silakan. Waduh. Silakan, saudara. Oke. Jadi rupanya Juma tidak bisa menjawab pertanyaan, tapi pertanyaan dia saya sudah jawab semua ya. Ada datanya ya. Saya pakai tafsiran yang resmi yang bisa dipertanggungjawabkan. Harusnya ketika saya bahas dengan tafsir, Juma harus mengalas itu bahwa tafsiran yang saya buat itu, penjelasan itu salah. Artinya kamu pakai bantahan. Jangan kamu hanya mengatakan dari mana kamu begini, tapi nggak ada datamu. Harusnya di situ. Jadi diskusi sama saya itu bukan modal bibir, bukan modal ngerocos. Diskusi sama saya itu tunjukkan data. Ya, tunjukkan datamu. Itu aja. Dari tadi kamu nggak tunjukkan data, kau tunjukkan aja satu-satu gitu ya. Itu aja pertanyaan saya. Siapa yang disalibkan? Apa urgensitasnya Isa itu tidak disalibkan? Jawab berdasarkan Quran. Karena sumber ajaran Islam itu Quran. Jangan kau kuti-kuti dari Alkitab. Jaka semua golok, nggak nyambung bro. Oke. Saya katakan di awal, ketika Nabi Isa datang kepada Bani Israel, Nabi Isa diolok-olok. Wa ma ya'tihim mir rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Lalu kemudian Nabi Isa alaihissalam hendak dibunuh karena orang-orang pada saat zaman itu tidak menerima kemudian informasi yang didatangkan kepada mereka tentang datangnya seorang nabi yang bernama Ahmad. Itu mereka menolak adanya nabi di luar daripada kaum mereka. Wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayhi minat Torah wa mubasysyiran bi rasul ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Murka mereka dengan datangnya seorang nabi di luar dari kalangan mereka, marah. Lalu kemudian setelah ada rencana pembunuhan, Nabi Isa kemudian diselamatkan. Untuk apa? Karena Allah sudah tahu sepeninggal Nabi Isa pasti mereka berselisih. Benar, berselisih. Ada yang menganggapnya Tuhan. Fakta hari ini berselisih kan? Yahudi mana ada menganggap Yesus itu Tuhan. Tapi sebagian daripada mereka menjadi korban orang-orang Farisi menganggapnya Tuhan. Maka dia datang kemudian untuk yang kedua kalinya memutuskan bahwa dia bukan Tuhan. Wa in min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qablal maut. Nanti orang akan percaya, oh ternyata beliau betul-betul adalah Rasul setelah datang untuk yang kedua kalinya. Makanya mereka beriman. Berarti Al-Quran benar. Ketika datang kedua kalinya, apakah kemudian orang-orang Yahudi akan ikut Kristen? Tidak. Masa kan orang Yahudi ikut Kristen menyembah Yesus, sementara dasar pijakan menghakimi orang-orang di akhir zaman menurut Al-Quran, wa is ma qultu lahum illa ma amartani bi an a'budullaha wa rabbi wa rabbakum. Proses penghakiman berikutnya adalah mengatakan kepada Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu yang menjadi dasar pijakan. Sementara orang Kristen ketika dihakimi berdasarkan Bible itu sendiri, Kristen semuanya diusir. Barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku katakan kepadanya. Firman itu yang kelak akan menjadi hakimnya. Mana firman yang Yesus sampaikan kepada manusia Bani Israel ketika sebelum terangkat ke langit, sembahlah aku? Tak ada. Jadikan aku bagian daripada pribadi Tuhan? Tak ada. Jadikan aku inkarnasi firman? Tak ada. Tak ada, semua tak ada. Apapun sektenya Kristen itu, tak ada. Jadikan Paulus sebagai rasulku? Tak ada. Semua yang ada di Kristen itu ada ajaran-ajaran yang muncul setelah Isa atau Yesus terangkat ke langit. Oke? Pahami itu. Jadi kalau Anda mengatakan mana datanya, Al-Quran datang bukan untuk menceritakan orang per orang. Al-Quran bukan buku biografi. Al-Quran buku hukum. Jadi ketika Al-Quran mengatakan Nabi Isa diselamatkan, yang diserupakanlah yang disalibkan, selesai. Tidak ada lagi kewajiban umat Islam. Siapa ya? Siapa ya? Untuk apa? Untuk apa diketahui? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa? Untuk apa diketahui siapa yang disalibkan? Sementara Anda tidak mengetahui siapa laki-laki yang menggunakan kain lenan kecuali hanya angan-angan bapak-bapak gereja. Mana dalilnya Markus pernah menggunakan kain lenan? Kalau ditafsirkan sesuatu itu harus ada menjadi tolak ukur pembenarannya. Mana? Sedangkan kalau ditanya orang-orang pada saat itu, siapa yang sebelum perjamuan kudus mencuci kaki murid-murid yang menggunakan kain lenan? Yesus. Siapa yang lari pada saat penangkapan Yesus? Yang katanya Yesus, padahal orang Romawi tidak kenal siapa itu Yesus. Siapakah engkau cari? Aku mencari Yesus dari Nazaret. Kata orang itu, akulah dia. Loh, kalau kenal bahwa Yesus, kenapa mesti tanya? Kamu yang aku cari. Padahal dia, aku mencari Yesus dari Nazaret, akulah dia. Terbukti bahwa yang mereka teman bicara bukanlah Yesus, tetapi orang yang diserupakan dengan Yesus. Demikian. Sudah cukup putarannya ya. Tadi Erben yang mulai, Bang Zuma yang mengakhiri. Loh, saya tadi yang memulai, beliau yang mengakhiri. Ben, lanjut. Oke, bentar ya. Jadi masalah kain lenan sudah terjawab, saya sudah tunjukkan datanya. Tapi cuma dari tadi, satu pun terserah mau tafsir, mau apapun yang kau tunjukkan kan tidak ada bro. Semua kan kau hanya ngomong doang. Artinya apa? Bahkan data-data yang kau tunjukkan pun kata Kristowo, kamu nggak memahami bahwa itu adalah bentuk genetik. Ya tapi maklum, mungkin karena pendidikan berbeda kita ya bro ya, saya maklumi aja. Yang mau saya tegaskan samamu bro, bahwa tadi kamu akan protes Paulus ya. Di Yasin 14, dalam tafsir Ibnu Katsir, Paulus itu disebut sebagai murid Nabi Isa. Bahkan di dalam Al-Buruj dikatakan orang-orang yang percaya Yesus sebagai juru selamat,
atau percaya kepada Yesus itu disebut sebagai orang beriman yang beribadah pada hari Minggu. Siapa yang beribadah pada hari Minggu? Itu disebut di dalam Al-Buruj sebagai orang beriman. Jadi kalau si Jumadan dari tadi kan menyerang Oneness sebenarnya. Karena Oneness menganggap Tuhan sama dengan Allah. Kalau orang Tritunggal, Tuhan itu gelar kepenguasaan untuk Yesus, teman-teman ya. Karena kata Tuhan dalam teks Yunani kan Kyrios ya. Dalam bahasa, ibaratnya bahasa Indonesia itu Tuhan, bisa Melayu, bahasa Indonesia Tuhan itu pun penguasa, bahasa Jawa Gusti. Jadi Yesuslah penguasa di bumi di surga. Dan kalau disamakan dengan Isa sebenarnya memiliki kemiripan ya dalam hal itu. Karena dikatakan Isa terkemuka di dunia dan di akhirat. Tetapi pertanyaannya kenapa bukan Nabi Muhammad ya terkemuka dunia akhirat? Kalau Nabi Muhammad itu penyempurna begitu ya. Kenapa bukan Nabi Muhammad aja yang diselamatkan dari makanan yang diberikan oleh seorang wanita? Tetapi justru Isa. Berarti Isa ini seorang yang luar biasa ini, Isa ini. Harusnya Nabi Muhammad sebagai Nabi termulia harusnya diselamatkan dari makanan itu. Bala penting Nabi Muhammad harus dibangkitkan juga seperti Nabi Isa diangkat ke langit. Tetapi kenapa Nabi Muhammad tidak dibangkitkan ya teman-teman? Ini menjadi perundungan untuk teman-teman muslim ya. Kenapa Isa yang diangkat ke langit bukan Nabi Muhammad? Mungkinkah orang yang mati sampai sekarang masih di alam kubur menyempurnakan ajaran dari orang yang diangkat hidup-hidup ke langit? Mungkinkah Nabi Isa yang sempurna yang tak berdosa ajarannya disempurnakan oleh Nabi Muhammad? Ada 2 ayat Quran dikatakan mohon ampun atas dosanya. Bahkan kalau ibaratnya saya setuju dengan datanya kiamat tentang Nabi Muhammad, agak ngeri-ngeri sedap ya. Teman-teman silakan nonton videonya kiamat itu, ngeri-ngeri sedap. Tapi saya masih bertanya-tanya lah teman-teman ya. Semogalah kalian memikirkan kalau saya memilih ikut Yesus yang di surga, yang berkuasa di bumi di surga, yang mati bukan karena dosa tetapi untuk menanggung dosa manusia. Saya tidak mau mengikuti Nabi yang mati menjadi fosil atau menjadi minyak bumi. Saya ikuti Yesus. Paulus itu memberitakan tentang Yesus dan tidak pernah mengajarkan yang salah tentang Yesus. Contoh, ajaran Yesus tentang surga dengan ajaran Paulus tentang surga sama. Tidak ada kawin-mawin, tidak ada mantap-mantap. Oke, terima kasih. Teman-teman, udah selesai ya, udah selesai. Silakan teman-teman yang menilai gitu ya. Silakan teman-teman menilai mana kebenaran dan mana pembenaran gitu ya. Saya rasa sekali dengan besok saya hanya pertanyaan saya satu sama kamu bro. Besok coba kau buka dulu kelas belajar Al-Quran sama hadis. Saya menjadi muridmu. Jadi coba dulu bro. Aku menunggu itu. Teman-teman sekalian, jadi kita ya, aku minta itu sama Bro Juma mulai besok mungkin coba buka ruang belajar Quran sama hadis ya bro ya. Jelaskan ya teman-teman. Oke, terima kasih ya semua ya. Thank you. Ulangan pasal 1, Musa meriwayatkan pengalaman di Gunung Horeb. Inilah perkataan-perkataan yang diucapkan Musa kepada seluruh orang Israel di seberang sungai Yordan, di padang gurun, di Araba Yordan, di tentangan Suf antara Paran dan Tofel, Laban, Hazerot, dan di Zahab. 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai ke Kades Barnea melalui jalan pegunungan Seir. Pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40 berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Setelah ia memukul kalah Sihon raja orang Amori dan diam di Hesibon dan Og raja negeri Basan yang diam di Asitarot dekat Edrei di seberang sungai Yordan di tanah Moab, mulailah Musa menguraikan hukum Taurat ini, katanya. Tuhan Allah kita telah berfirman kepada kita di Horeb demikian. Telah cukup lama kamu tinggal di gunung ini. Majulah, berangkatlah, pergilah ke pegunungan orang Amori dan kepada semua tetangga mereka di Araba Yordan, di pegunungan di daerah bukit, di tanah Negeb dan di tepi pantai laut, yakni negeri orang Kanaan, dan ke gunung Libanon sampai ke Efrat, sungai besar itu. Ketahuilah, aku telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Masukilah, dudukilah negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepada mereka dan kepada keturunannya. Riwayat pengangkatan hakim-hakim. Pada waktu itu aku berkata kepadamu demikian: seorang dari aku tidak dapat memikul tanggung jawab atas kamu. Tuhan Allahmu telah membuat kamu banyak, dan sesungguhnya sekarang kamu sudah seperti bintang-bintang di langit, bajaknya.
Tuhan Allahmu, nenek moyangmu kiranya menambahi kamu 1000 kali lagi dari jumlahmu sekarang dan memberkati kamu seperti yang dijanjikannya kepadamu. Tetapi bagaimana seorang diri aku dapat memikul tanggung jawab atas kesusahanmu, atas bebanmu dan perkaramu? Kemukakanlah dari suku-sukumu orang-orang yang bijaksana, berakal budi dan berpengalaman, maka aku akan mengangkat mereka menjadi kepala atas kamu. Lalu kamu menjawab aku, memang baik apa yang kau anjurkan untuk dilakukan itu. Kemudian aku mengambil kepala-kepala sukumu, yakni orang-orang yang bijaksana dan berpengalaman. Lalu aku mengangkat mereka menjadi pemimpin atas kamu, yakni sebagai kepala pasukan 1000, kepala pasukan 100, kepala pasukan 50, dan kepala pasukan 10, dan sebagai pengatur pasukan bagi suku-sukumu. Dan pada waktu itu aku memerintahkan kepada para hakimmu demikian: berilah perhatian kepada perkara-perkara di antara saudara-saudaramu dan berilah keputusan yang adil di dalam perkara-perkara antara seorang dengan saudaranya atau dengan orang asing yang ada padanya. Dalam mengadili jangan pandang bulu, baik perkara orang kecil maupun perkara orang besar harus kamu dengarkan. Jangan gentar terhadap siapapun, sebab pengadilan adalah kepunyaan Allah. Tetapi perkara yang terlalu besar sukar bagimu harus kamu hadapkan kepadaku supaya aku mendengarnya. Demikianlah aku pada waktu itu memerintahkan kepadamu segala hal yang harus kamu lakukan. Riwayat ke-12 pengintai. Kemudian kita berangkat dari Horeb dan berjalan melalui segenap padang gurun yang besar dan dahsyat yang telah kamu lihat itu, ke arah pegunungan orang Amori seperti yang diperintahkan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Lalu kita sampai ke Kades Barnea. Ketika itu aku berkata kepadamu, kamu sudah sampai ke pegunungan orang Amori yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Allah kita. Ketahuilah Tuhan Allahmu telah menyerahkan negeri itu kepadamu. Majulah, dudukilah seperti yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Jangan takut dan janganlah patah hati. Lalu kamu sekalian mendekati aku dan berkata, marilah kita menyuruh beberapa orang mendahului kita untuk menyelidiki negeri itu bagi kita dan membawa kabar kepada kita tentang jalan yang akan kita lalui dan tentang kota-kota yang akan kita datangi. Hal itu kupandang baik jika aku memilih daripadamu 12 orang dari tiap-tiap suku seorang. Mereka pergi dan berjalan ke arah pegunungan, lalu sampai ke lembah Eskol, kemudian menyelidiki negeri itu. Maka mereka mengambil buah-buahan negeri itu dan membawanya kepada kita. Pula mereka membawa kabar kepada kita demikian, negeri yang diberikan Tuhan Allah kita kepada kita itu baik. Tetapi kamu tidak mau berjalan ke sana, kamu menantang titah Tuhan Allahmu. Kamu menggerutu di dalam kemahmu serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka Ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang Amori supaya dimusnahkan. Kemanakah pula kita maju? Saudara-saudara kita telah membuat hati kita tawar dengan mengatakan, orang-orang itu lebih besar dan lebih tinggi daripada kita. Kota-kota di sana besar dan kubu-kubunya sampai ke langit. Lagi pula kami melihat orang-orang enak di sana. Ketika itu aku berkata kepadamu, janganlah gemetar, janganlah takut kepada mereka. Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu, Dialah yang akan berperang untukmu sama seperti yang dilakukannya bagimu di Mesir di depan matamu. Dan di padang gurun di mana engkau melihat Tuhan Allahmu mendukung engkau seperti seorang mendukung anaknya, sepanjang jalan yang kamu tempuh sampai kita tiba di tempat ini. Tetapi walaupun demikian kamu tidak percaya kepada Tuhan Allahmu yang berjalan di depanmu di perjalanan untuk mencari tempat bagimu, di mana kamu dapat berkemah dengan api pada waktu malam dan dengan awan pada waktu siang untuk memperlihatkan kepadamu jalan yang harus kamu tempuh.
Riwayat atas hukuman atas Israel. Ketika Tuhan mendengarkan gerutumu itu, ia menjadi murka dan bersumpah, tidak seorang pun dari orang-orang ini, angkatan yang jahat ini, akan melihat negeri yang baik yang dengan sumpah kujanjikan untuk memberikannya kepada nenek moyangmu, kecuali Kaleb bin Yefune. Dialah yang akan melihat negeri itu, dan kepadanya dan kepada anak-anaknya akan kuberikan negeri yang diinjaknya itu, karena dengan sepenuh hati ia mengikuti Tuhan. Juga kepadaku Tuhan murka oleh karena kamu, ia berfirman, juga engkau tidak akan masuk ke sana. Yosua bin Nun pelayanmu dialah yang akan masuk ke sana. Berilah kepadanya semangat, sebab dialah yang akan memimpin orang Israel sampai mereka memiliki negeri itu. Dan anak-anakmu yang kecil dan kamu katakan akan menjadi rampasan, dan anak-anakmu yang sekarang ini yang belum mengetahui tentang yang baik dan yang jahat, mereka lah yang akan masuk ke sana, dan kepada mereka lah aku akan memberikannya, dan mereka lah yang akan memilikinya. Tetapi kamu ini baiklah berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau. Riwayat kegagalan serangan ke bagian selatan. Lalu kamu menjawab, katamu kepadaku, kami berbuat dosa kepada Tuhan. Kami mau maju berperang menurut segala yang diperintahkan kepada kami oleh Tuhan Allah kita. Dan setiap orang daripadamu menyandang senjata perangnya, sebab kamu menganggap mudah untuk berjalan maju ke arah pegunungan. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, katakanlah kepada mereka, janganlah kamu maju dan janganlah kamu berperang, sebab aku tidak ada di tengah-tengahmu. Nanti kamu terpukul kalah oleh musuhmu. Dan aku berbicara kepadamu, tetapi kamu tidak mendengarkan. Kamu menentang titah Tuhan, kamu berlaku terlalu berani dan maju ke arah pegunungan. Kemudian orang Amori yang diam di pegunungan itu keluar menyerbu kamu, dan mereka mengejar kamu seperti lebah dan mengalahkan kamu dari Seir sampai Horma. Lalu kamu pulang dan menangis di hadapan Tuhan, tetapi Tuhan tidak mendengarkan tangisanmu dan tidak memberi telinga kepada suaramu. Demikianlah kamu lama tinggal di Kades, yakni sepanjang waktu kamu tinggal di sana. Ulangan pasal 2, riwayat perjalanan di padang gurun. Kemudian kita balik dan berangkat ke padang gurun ke arah laut Teberau seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku. Lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian, telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian, sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah-daerah saudaramu Bani Esau dan diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali, janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Makanan haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan, juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elad dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah pegunungan gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah kuberikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim seperti orang Enak, tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memunahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka,
seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zered. Lalu kita menyeberang sungai Zered. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zered ada 38 tahun. Sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk menghamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar. Maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon. Itu menjadi milikmu, karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Amon menyebut mereka orang Zamzuzim. Suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak, tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Amon, sehingga orang-orang itu menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka. Seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau dan yang diam di Seir, ketika ia memunahkan orang Hori dari depan mereka, sehingga mereka menduduki negeri orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah aku menyerahkan Sihon raja Hesibon orang Amori itu beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mendengar tentang kamu. Riwayat peperangan melawan Sihon raja Hesibon. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun Kedemot kepada Sihon raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya, izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Jualah makanan kepadaku dengan bayaran uang supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon raja Hesibon tidak mau memberikan kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Ayat 34, pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan merampas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput. Hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri, seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut. Mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead, tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita, sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Amon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita.
Ulangan pasal yang ketiga, riwayat peperangan melawan Og Raja Basan. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Og Raja Basan dengan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu, beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori, yang diam di Hesibon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Og Raja Basan beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia sehingga tidak seorang pun yang luput. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas daripada mereka. 60 kota seluruh wilayah Argob, kerajaan Og di Basan. Semuanya itu adalah kota berkubu dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, Raja Hesibon, dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberang sungai Yordan, mulai dari sungai Arnon sampai gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan, sampai ke Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Og di Basan. Hanya Og Raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim. Sesungguhnya ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya menurut hasta biasa. Riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kota, aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan kerajaan Og, yakni seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan Makha, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir diberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead. Sebelah sini sampai sungai Arnon, yakni sebelah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Araba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya, mulai dari Kineret sampai ke laut Araba, yakni laut Asin, di kaki lereng gunung Pisga ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian: Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah kuberikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu. Dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu demikian: matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi. Janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Musa tidak diperkenankan memasuki tanah Kanaan. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia Tuhan
daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah memulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaran-Mu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau? Biarkanlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik yang di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepada aku, cukup, jangan lagi bicara perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisgah dan layangkanlah pandanganmu ke barat atau ke utara, ke selatan dan ke timur, dan lihatlah baik-baik. Sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Ulangan pasal 4. Musa menasihati bangsa itu memelihara hukum Allah. Maka sekarang, hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang disampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor, sebab Tuhan Allahmu telah memunahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan Allahmu masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturan kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan Allahku, supaya kamu melakukan yang demikian di negeri yang akan kamu masuki untuk mendudukinya. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadikan kebijaksanaanmu dan akal budimu di mata bangsa-bangsa yang pada waktu mendengarkan segala ketetapan ini akan berkata, memang bangsa yang besar ini adalah umat yang bijaksana dan berakal budi. Sebab bangsa besar manakah yang mempunyai Allah yang demikian dekat kepadanya seperti Tuhan Allah kita setiap kali kita memanggil kepadanya? Dan bangsa besar manakah yang mempunyai ketetapan dan peraturan demikian adil seperti seluruh hukum ini yang kubentangkan kepadamu pada hari ini? Tetapi waspadalah dan berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu, yakni hari itu ketika engkau berdiri di hadapan Tuhan Allahmu di Horeb, pada waktu Tuhan berfirman kepadaku, suruhlah bangsa itu berkumpul kepadaku, maka aku akan memberikan mereka mendengarkan segala perkataanku, sehingga mereka takut kepadaku selama mereka hidup di muka bumi, dan mengajarkan demikian kepada anak-anak mereka. Lalu kamu mendekat dan berdiri di kaki gunung itu, sedang gunung itu menyala seperti pusar langit dalam gelap gulita awan dan kegelapan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskan pada 2 loh batu. Dan pada waktu itu aku diperintahkan Tuhan untuk mengajarkan kepadamu ketetapan dan peraturan, supaya kamu melakukannya di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya. Hati-hatilah sekali, sebab kamu tidak
melihat sesuatu rupa pada hari Tuhan berfirman kepadamu di Horeb di tengah-tengah api, supaya jangan kamu berlaku busuk dengan membuat bagimu patung yang menyerupai berhala apapun, yang berbentuk laki-laki atau perempuan, yang berbentuk binatang yang di bumi, atau berbentuk burung yang bersayap yang terbang di udara, atau berbentuk binatang yang merayap di muka bumi, atau berbentuk ikan yang ada di dalam air di bawah bumi. Dan supaya jangan engkau mengarahkan matamu ke langit, sehingga apabila engkau melihat matahari, bulan, dan bintang, segenap tentara langit, engkau disesatkan untuk sujud, menyembah, dan beribadah kepada sekaliannya itu, yang justru diberikan Tuhan Allahmu kepada segala bangsa di seluruh kolong langit sebagai bagian mereka, sedangkan Tuhan telah mengambil kamu dan membawa kamu keluar dari dapur peleburan besi dari Mesir, untuk menjadi umat miliknya sendiri seperti yang terjadi sekarang ini. Tetapi Tuhan menjadi murka terhadap aku oleh karena kamu. Ia bersumpah bahwa aku tidak akan menyeberangi sungai Yordan dan tidak akan masuk ke dalam negeri yang baik yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Sebab aku akan mati di negeri ini dan tidak akan menyeberangi sungai Yordan, tetapi kamu akan menyeberanginya dan menduduki negeri yang baik itu. Hati-hatilah supaya jangan kamu melupakan perjanjian Tuhan Allahmu yang telah diikatnya dengan kamu, dan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun oleh Tuhan Allahmu dilarang kau perbuat. Sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Apabila kamu beranak cucu dan kamu telah tua di negeri itu, lalu kamu berlaku busuk dengan membuat patung yang menyerupai apapun juga, dan melakukan apa yang jahat di mata Tuhan Allahmu sehingga kamu menimbulkan sakit hatinya, maka aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini, bahwa pastilah kamu habis binasa dengan segera dari negeri kemana kamu menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Tidak akan lanjut umurmu di sana, tetapi pastilah kamu punah. Tuhan akan menyerahkan kamu di antara bangsa-bangsa, dan hanya dengan jumlah yang sedikit kamu akan tinggal di antara bangsa-bangsa kemana Tuhan akan menyingkirkan kamu. Maka di sana kamu akan beribadah kepada Allah buatan tangan manusia, dari kayu dan batu, yang tidak dapat melihat dan tidak dapat mendengar dan tidak dapat makan dan tidak dapat mencium. Dan baru di sana engkau mencari Tuhan Allahmu dan menemukannya, asal engkau menanyakan Dia dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Apabila engkau dalam keadaan terdesak dan dalam segala hal ini menimpa engkau di kemudian hari, maka engkau akan kembali kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya. Sebab Tuhan Allahmu adalah Allah penyayang, Ia tidak akan meninggalkan atau memusnahkan engkau, dan Ia tidak akan melupakan perjanjiannya yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Sebab cobalah tanyakan dari ujung langit ke ujung bumi tentang zaman dahulu yang ada sebelum engkau, sejak waktu Allah menciptakan manusia di atas bumi. Apakah ada pernah terjadi sesuatu hal yang demikian besar, atau apakah ada pernah terdengar sesuatu seperti itu? Pernahkah suatu bangsa mendengar suara ilahi yang berbicara di tengah-tengah api seperti yang kau dengar dan tetap hidup? Atau pernahkah suatu Allah mencoba datang untuk mengambil baginya suatu bangsa dari tengah-tengah bangsa yang lain dengan cobaan-cobaan, tanda-tanda, serta mujizat-mujizat dan peperangan, dengan tangan yang kuat, dengan lengan yang teracung, dan dengan kedahsyatan-kedahsyatan yang besar seperti yang dilakukan Tuhan Allahmu bagimu di Mesir di depan matamu? Engkau diberi melihatnya untuk mengetahui bahwa Tuhanlah Allah, tidak ada Allah yang lain kecuali Dia. Dari langit Ia memberikan engkau mendengar suaranya untuk mengajari engkau.
Di bumi ia membiarkan engkau melihat api yang besar, dan segala perkataannya kau dengar dari tengah-tengah api. Karena ia mengasihi nenek moyangmu dan memilih keturunan mereka, maka ia sendiri telah membawa engkau keluar dari Mesir dan dengan kekuatannya yang besar, untuk menghalau dari hadapanmu bangsa-bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripadamu, untuk membawa engkau masuk ke dalam negeri yang mereka, dan memberikannya kepadamu menjadi milik pusakamu seperti yang terjadi sekarang ini. Sebab itu ketahuilah pada hari ini dan camkanlah bahwa Tuhanlah Allah yang di langit, di atas, di bumi, di bawah, tidak ada yang lain. Berpeganglah pada ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian, dan supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk selama-lamanya. Kota-kota perlindungan di seberang sungai Yordan. Lalu Musa mengkhususkan 3 kota di seberang sungai Yordan di sebelah timur, supaya orang yang membunuh sesamanya manusia dengan tidak sengaja dan dengan tidak memusuhinya lebih dahulu dapat melarikan diri ke sana, sehingga ia apabila melarikan diri ke salah satu kota itu dapat tetap hidup. Kota-kota itu adalah Bezer di padang gurun di daerah dataran tinggi untuk orang Ruben, Ramot di Gilead untuk orang Gad, dan Golan di Basan untuk orang Manasye. Pendahuluan pengajaran Musa. Inilah hukum Taurat yang dipaparkan Musa kepada orang Israel. Inilah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang dikatakan Musa kepada orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Di seberang sungai Yordan, di lembah di tentangan Bet Peor, di negeri Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesibon, yang dipukul kalah oleh Musa dan orang Israel dalam perjalanan mereka keluar dari Mesir. Negerinya diduduki mereka, dan juga negeri Og, raja orang Basan, kedua-duanya raja orang Amori yang diam di seberang sungai Yordan di sebelah timur, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon sampai gunung Sirion, itulah gunung Hermon, serta seluruh dataran di seberang sungai Yordan di sebelah timur sampai laut Araba di kaki lereng gunung Pisga. Ulangan pasal yang ke-5 ke-10 firman. Musa memanggil seluruh orang Israel berkumpul dan berkata kepada mereka, "Dengarlah hai orang Israel ketetapan dan peraturan pada hari ini. Kuperdengarkan kepadamu supaya kamu mempelajarinya dan melakukannya dengan setia. Tuhan Allah kita telah mengikat perjanjian dengan kita di Horeb. Bukan dengan nenek moyang kita Tuhan kita mengikat perjanjian itu, tetapi dengan kita yang ada di sini pada hari ini, kita semuanya yang masih hidup. Tuhan telah berbicara berhadapan muka dengan kamu di gunung di tengah-tengah api. Aku pada waktu itu berdiri antara Tuhan dan kamu untuk memberitahukan firman Tuhan kepadamu, sebab kamu takut kepada api dan kamu tidak naik ke gunung." Dan ia berfirman, "Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Janganlah membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya dan kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Tetapi tetaplah ingat dan kuduskanlah hari Sabat seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi pada hari yang ke-7 adalah Sabat Tuhan Allahmu.
maka janganlah melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau hambamu laki-laki atau hambamu perempuan atau lembumu atau keledaimu atau hewanmu yang manapun atau orang asing yang di tempat kediamanmu, supaya hambamu laki-laki dan hambamu perempuan berhenti seperti engkau juga. Sebab haruslah kau ingat bahwa engkau pun dahulu budak di tanah Mesir, dan engkau dibawa keluar dari sana oleh Tuhan Allahmu dengan tangan yang kuat dan dengan lengan yang terancung. Itulah sebabnya Tuhan Allahmu memerintahkan engkau merayakan hari Sabat. Hormatilah ayahmu dan ibumu seperti yang diberitakan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, supaya lanjut umurmu dan baik keadaanmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, dan jangan menghasratkan rumahnya, atau ladangnya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Firman itulah yang diucapkan Tuhan kepada seluruh jemaah dengan suara nyaring di gunung, di tengah-tengah api, awan, dan kegelapan, dan tidak ditambahkannya apa-apa lagi. Ditulisnya semuanya pada 2 loh batu, lalu diberikannya kepadaku. Orang Israel takut menghadapi kedatangan Tuhan. Ketika kamu mendengar suara itu dari tengah-tengah gelap gulita, sementara gunung itu menyala, maka kamu, yakni semua kepala sukumu dan para tua-tuamu, mendekati aku dan berkata, sesungguhnya Tuhan Allah kita telah memperlihatkan kepada kita kemuliaan dan kebesarannya, dan suaranya telah kita dengar dari tengah-tengah api. Pada hari ini telah kami lihat bahwa Allah berbicara dengan manusia, dan manusia itu tetap hidup. Tetapi sekarang, mengapa kami harus mati? Sebab api yang besar ini akan menghanguskan kami. Apabila kami lebih lama lagi mendengarkan suara Tuhan Allah kita, kami akan mati. Sebab makhluk manakah yang telah mendengarkan suara dari Allah yang hidup dan yang berbicara dari tengah-tengah api seperti kami dan tetap hidup? Mendekatlah engkau dan dengarlah segala yang difirmankan Tuhan Allah kita, dan engkaulah yang mengatakan kepada kami segala yang difirmankan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka kami akan mendengarkan dan melakukannya. Ketika Tuhan mendengarkan perkataan itu, sedang kamu mengatakan kepadaku, maka berfirmanlah Tuhan kepadaku, Tuhan, kau dengar perkataan bangsa ini yang dikatakan mereka kepadamu. Segala yang dikatakan mereka itu baik, kiranya hati mereka selalu begitu, yakni takut akan daku dan berpegang pada segala perintahku, supaya baik keadaan mereka dan anak-anak mereka untuk selama-lamanya. Pergilah, katakanlah kepada mereka, kembalilah ke kemahmu. Tetapi engkau berdiri di sini bersama-sama dengan aku, maka aku hendak mengatakan kepadamu segenap perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang akan kuajarkan kepada mereka, supaya mereka melakukannya di negeri yang kuberikan kepada mereka untuk dimiliki. Maka lakukanlah semuanya itu dengan setia, seperti yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri. Segenap jalan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu haruslah kamu jalani, supaya kamu hidup dan baik keadaanmu serta lanjut umurmu di negeri yang akan kamu duduki. Ulangan pasal yang ke-6. Kasih kepada Allah adalah perintah yang utama. Inilah perintah, yakni ketetapan dan peraturan yang aku ajarkan kepadamu atas perintah Tuhan Allahmu untuk dilakukan di negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, supaya seumur hidupmu engkau dan anak cucumu takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan
dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu dan supaya lanjut umurmu. Maka dengarlah, hai orang Israel, lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu dan supaya kamu menjadi sangat banyak, seperti yang dijanjikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu di suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Dengarlah, hai orang Israel, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkan berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau sedang berbaring, dan apabila engkau bangun. Haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Maka apabila Tuhan Allahmu telah membawa engkau masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, yakni Abraham, Ishak, dan Yakub, untuk memberikannya kepadamu kota-kota yang besar dan baik yang tidak kau dirikan, rumah-rumah penuh berisi berbagai-bagai barang baik yang tidak kau isi, sumur-sumur yang tidak kau gali, kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kau tanami. Dan apabila engkau sudah makan dan menjadi kenyang, maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu, kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, sebab Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu di tengah-tengahmu, supaya jangan bangkit murka Tuhan Allahmu terhadap engkau sehingga Ia memunahkan engkau dari muka bumi. Janganlah kamu mencobai Tuhan Allahmu seperti kamu mencobai Dia di masa. Haruslah kamu berpegang pada perintah, peringatan, dan ketetapan Tuhan Allahmu yang diperintahkannya kepadamu. Haruslah engkau melakukan apa yang benar dan baik di mata Tuhan, supaya baik keadaanmu dan engkau memasuki dan menduduki negeri yang baik yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu, dengan mengusir semua musuhmu dari hadapanmu seperti yang difirmankan Tuhan. Apabila di kemudian hari anakmu bertanya kepadamu, apakah peringatan, ketetapan, dan peraturan yang diperintahkan kepadamu oleh Tuhan Allah kita, maka haruslah engkau menjawab anakmu itu, kita dahulu adalah budak Firaun di Mesir, tetapi Tuhan membawa kita keluar dari Mesir dengan tangan yang kuat. Tuhan membuat tanda-tanda dan mujizat-mujizat yang besar dan mencelakakan terhadap Mesir, terhadap Firaun dan seisi rumahnya di depan mata kita. Tetapi kita dibawanya keluar dari sana supaya kita dapat dibawanya masuk dan untuk memberikan kepada kita negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada nenek moyang kita. Tuhan Allah kita memerintahkan kepada kita untuk melakukan segala ketetapan itu dan untuk takut akan Tuhan Allah kita, supaya senantiasa baik keadaan kita dan supaya Ia membiarkan kita hidup seperti sekarang ini. Dan kita akan menjadi benar apabila kita melakukan segenap perintah itu dengan setia di hadapan Tuhan Allah kita, seperti yang diperintahkannya kepada kita.